Hamparan es, puncak gunung, bak bermandi kapas, terik surya perlihatkan paras. Nun jauh di sana, binarnya terus terulas. Tatapmu tertuju ke salju merah karat. Ya, begitulah Pluto. Kondisinya memang bisa bikin kita garuk-garuk kepala. Dari kejauhan, bola es ini berwarna putih dan biru muda. Nah, kalau dari dekat, langitnya akan terlihat biru khas. Coba amati lagi deh, kamu lihat bercak merah berbentuk paus nggak sih di sepanjang ekuatornya? Itu loh, di sebelah kiri bercak putih yang berbentuk hati. Nah, bener kan? Area ini lebih luas dari Alaska dan masih jadi tanda tanya besar bagi para ilmuwan. Wujudnya bukan berupa tanah liat merah atau bahan lain yang terdapat di bumi, tapi es dalam versi Pluto. Menurut para ilmuwan, warna merahnya dihasilkan oleh tholin, bahan kimia mirip jelaga yang jatuh dari atmosfernya. Bahan yang sama juga terdapat pada kutub utara satelit Pluto, Charon. Oke, yuk kita perbesar dulu gambar pausnya. Wah, ada rangkaian pegunungan. Es merah di pegunungan Pluto sangat mirip dengan batu. Teksturnya juga agak keras. Lapisan putih di puncak gunungnya terlihat kontras dari merah tuanya. Lapisan ini sebetulnya bukan salju seperti di bumi, tapi metana beku. Untuk ukuran objek langit sekecil ini, gunung di Pluto kelihatan sangat menawan. Ukurannya lebih besar dari Everest dan semuanya terdiri dari es. Lanskap seaneh itu nggak akan ada di tempat lain di tata surya kita. Pluto sangat keras dan dingin, suhunya bisa sampai minus 240 derajat Celcius. Sedangkan suhu terdingin yang pernah tercatat di bumi terjadi di Antartika, yaitu minus 93 derajat Celcius. Kembali lagi ke jantung Pluto. Area ini sebetulnya berupa dataran luas berselimut es nitrogen. Menurut para ilmuwan, jantung Pluto telah membuat angin di sana tetap bertiup. Kawahnya juga luas, bahkan sebagian di antaranya berisi material dan mengalami erosi. Hal serupa juga terjadi di bumi saat tanahnya terkikis oleh angin, air, dan es, maka terjadilah erosi. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Kemungkinan struktur tersebut disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik. Kamu tahu kan, itu loh, lempeng daratan besar yang terus bergerak di dalam batuan cair. Lalu, membentuk rangkaian pegunungan, memisahkan benua, atau menyatukannya lagi. Sampai saat ini, para ilmuwan mengamati fenomena ini cuma terjadi di bumi, bukan di tempat lain di tata surya kita. Berarti Pluto dan bumi memang punya kemiripan ya? Di Pluto juga terdapat air yang menyelimuti sepertiga permukaannya. Tapi wujudnya nggak sama dengan air di bumi, bentuknya lebih mirip slushy berbatu. Dan sampai sekarang, planet ini belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Setelah melalui proses yang sangat lama, akhirnya para ahli bisa menguak misteri Pluto. Objek angkasa ini pertama kali ditemukan 100 tahun lalu dan pernah digolongkan sebagai planet ke-9. Kemudian, pada tahun 2006, namanya dicoret dari kakak tata surya kita. Pluto dijuluki sebagai planet katai terbesar di sabuk Kuiper. Sabuk ini berada di luar tata surya kita, serta dipenuhi planet katai lain dan objek es yang mengelilingi matahari. Beberapa bulan sebelumnya, misi New Horizons diluncurkan. Para peneliti mengirimkan probe antariksa pertamanya ke Pluto pada tahun 2006. Kecepatannya melebihi 56.000 km per jam atau setara dengan 45 kali kecepatan suara. Meski begitu, probe ini perlu waktu hampir 10 tahun untuk sampai di tempat tujuan. Jauh banget ya lokasi si mantan planet ini. Gak apa-apa, Pluto jauh di mata, dekat di hati kok. Jaraknya ini hampir 40 kali jarak bumi ke matahari. Kalau kamu memandangi langit Pluto dari permukaannya, matahari akan kelihatan sangat kecil, mirip bintang lain di langit sana. Setelah sampai di Pluto pada tahun 2015, New Horizons berhasil memotret permukaannya. Misi ini juga telah mengumpulkan sejumlah data dan hasil pengamatan penting. Misalnya, bintik merah dan jantung Pluto. Rupanya Pluto terlihat semakin aneh, terutama orbitnya. Kebanyakan planet lain mengorbit matahari secara melingkar dan matahari berada di dekat pusatnya. Tapi matahari nggak berada di dekat pusat orbit Pluto. Bentuk orbitnya juga melebar hingga kadang Pluto memasuki orbit Neptunus. Akibatnya, jarak matahari ke Pluto malah lebih dekat dari raksasa gas berwarna biru itu. Karena orbitnya nyeleneh begini, Pluto sesekali punya atmosfer. Tapi kadang juga enggak. Saat Pluto lebih dekat dengan matahari, akan ada atmosfer nitrogen tipis di atasnya.
Tapi saat planet kerdil ini mulai menjauhi matahari, atmosfernya membeku lalu jatuh ke permukaannya dalam bentuk badai es super deras. Ukuran Pluto ternyata sangat kecil kalau dibandingkan dengan bumi, ukurannya kurang lebih setengah dari wilayah Amerika Serikat. Meski begitu, planet Katai ini punya 5 satelit alami. 1 tahun di Pluto akan terasa sangat lama. Bayangin aja, kalau hidup di sana kamu nggak akan pernah merayakan ulang tahun. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1930, planet Katai ini belum juga selesai mengitari matahari. 1 tahun di Pluto sama dengan 248 tahun bumi, dan peristiwa ini akan terjadi pada tanggal 23 Maret 2178. Jangan lupa tandai kalendermu ya kalau kamu mau menyaksikannya. Tapi nggak mungkin lah. Setelah tahun 2006, Neptunus menjadi planet di urutan terakhir. Planet ini terdiri dari bola es dan gas raksasa, dan seperti raksasa gas lain, Neptunus nggak punya permukaan padat. Kalau nekat mau mendarat di permukaannya, kamu akan tenggelam di dalam hamparan awan dan atmosfer. Dan anehnya, meski permukaan planet biru ini nggak berbatu, gravitasinya kurang lebih sama dengan gravitasi bumi. Hal kayak gini nggak akan berlaku di planet lain. Sampai juga di raksasa gas lain, Uranus. Planet ini mengelilingi matahari cuma dengan satu sisinya. Kala revolusi Uranus selama 84 tahun di bumi. Kalau panjang umur, kamu bisa loh merayakan ulang tahun pertamamu selama hidup di sana. Wah, lihat tuh, kita semakin mendekati permata tata surya. Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter. Raksasa gas ini juga nggak punya permukaan padat. Kalau pesawat antariksamu mendarat di situ, kamu akan tenggelam di dalam atmosfernya. Densitas Saturnus paling rendah dari semua planet di tata surya kita. Jadi, kalau dimasukkan ke wadah raksasa berisi air, Saturnus akan mengapung. Cincin Saturnus tersusun atas debu, es, dan batu. Ada yang sehalus butiran pasir, ada juga yang sebesar rumah. Tapi sebetulnya, cincin Saturnus turun sebagai hujan. Material yang menghujani permukaannya akan muat dimasukkan ke kolam renang standar Olimpiade hanya dalam waktu setengah jam. Dengan laju segitu, sistem cincin biru yang terkenal ini akan benar-benar hilang dalam waktu 300 juta tahun. Nah, kamu udah tahu belum? Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya cincin loh. Cuma bedanya, cincin di ketiga planet ini nggak sejelas dan seterang cincin Saturnus. Kalau kamu menggabungkan semua planet tadi, lalu membuatnya 2 kali lebih besar, belum sebesar Jupiter rupanya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai bintang gagal karena sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen mirip dengan matahari. Tapi planet sejumbo Jupiter pun belum cukup besar untuk bisa memicu proses kimianya agar bisa membentuk bintang. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut, jadi planet ini cuma berotasi selama 10 jam. Kalau mau hidup di Jupiter, kamu perlu mempersingkat tidur, kerja, nongkrong, hobi, nonton film, belanja, dan semua rutinitasmu menjadi kurang dari setengah hari di bumi. Barisan gunung yang menjulang tinggi dan salah satunya paling tinggi di seluruh tata surya. Badai debu paling parah sepanjang masa, lembah dan kawahnya menganga sangat dalam. Begitulah kondisi di Mars, planet yang digadang-gadang jadi rumah masa depan kita. Sebagai penikmat senja, kamu pasti akan takjub dengan matahari yang terbenam di Mars. Warnanya biru cerah dan saat siang hari, langitnya berwarna kemerahan. Di Mars, matahari akan terlihat 2 kali lebih kecil dari ukuran yang biasa kita lihat di bumi. Oh ya, kalau kamu pengen jadi pemain basket, coba deh main basket di Mars. Gravitasinya cuma 37% dari gravitasi bumi. Jadi, kamu akan bisa melompat 3 kali lebih tinggi. Venus memang jadi planet yang terter alias paling ya. Permukaannya paling panas, gunung berapinya paling banyak, cahayanya paling terang, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Kala rotasinya juga paling lelet, malahan hampir tidak berotasi. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi. Malahan kita bisa loh nyalip kecepatan rotasinya hanya dengan jalan kaki. Arah putaran Venus juga berlawanan dengan bumi. Di planet ini, matahari terbit di ufuk barat dan tenggelam di ufuk timur. Merkurius, planet ini nggak punya satelit dan cincin. Ukurannya juga paling kecil di seantero tata surya kita. 1 tahunnya cuma berlangsung selama 88 hari, jadi kalau kamu tinggal di sini, kamu akan sering berulang tahun.
Meski jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius bukan planet yang paling ngebul. Predikat itu justru dimiliki oleh Venus. Suhu Merkurius belum setinggi Venus karena atmosfernya bisa memerangkap panas matahari. Merkurius juga punya lekukan, inti besinya terus mendingin kemudian jadi ciut. Akibatnya, permukaan Merkurius menyusut dan membentuk lekukan. Atau bisa jadi si Merkurius jarang pakai sunblock tuh.